Setiap hari, tubuh kita berhadapan dengan jutaan kuman, virus, dan bakteri. Untungnya, kita punya sistem pertahanan canggih yang disebut sistem imun. Sistem ini bekerja seperti tentara melindungi tubuh dari serangan musuh. Kalau kita lihat gambaran besar dari imunologi, sistem pertahanan tubuh terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah innate immunity, yaitu pertahanan bawaan tubuh. Sistem ini bekerja langsung di lokasi infeksi, merespon dengan cepat, dan sifatnya umum atau tidak spesifik. Yang kedua adalah spesifik atau adaptive immunity. Berbeda dengan innate, sistem ini melibatkan sel T dan sel B bekerja lebih lambat tapi sangat spesifik terhadap jenis patogen tertentu dan punya kemampuan membentuk memori untuk perlindungan di masa depan. Kalau kita mau lihat bagaimana proses infeksi itu terjadi, pertama-tama tubuh kita sebenarnya punya penghalang utama yaitu skin barrier atau lapisan kulit. Nah, supaya infeksi bisa terjadi, patogen ini harus bisa menembus dulu penghalang itu. Kok bisa sih menembus? Biasanya karena ada luka, goresan, atau sobekan di kulit. Selain kulit, tubuh kita juga punya benteng pertahanan lain berupa physical barrier. Misalnya lapisan mukosa di saluran pernapasan, saluran cerna, dan saluran kemih. Yang semua itu berfungsi untuk mencegah patogen menempel dan masuk lebih dalam. Tidak cuma itu, ada juga chemical barrier. Contohnya asam lambung yang bisa membunuh kuman di makanan, enzim lisozim yang ada di air mata dan keringat untuk menghancurkan dinding bakteri, serta asam laktat di vagina yang membuat lingkungan kurang bersahabat bagi pertumbuhan bakteri. Nah, bagaimana kalau patogen sudah berhasil menembus pertahanan fisik dan kimia? Maka tubuh akan langsung mengaktifkan respon imun awal. Ada 3 hal utama yang terjadi. Pertama, makrofag akan mengenali patogen dan segera memulai respon imun bawaan. Mereka juga melepaskan sinyal untuk merekrut sel imun lain. Kedua, sel dendritik mengambil antigen dari patogen lalu membawanya ke kelenjar getah bening untuk mengaktifkan sel T dan B. Proses ini penting untuk memulai respon imun spesifik. Ketiga, yaitu sistem komplement ikut aktif, baik melalui jalur alternatif maupun jalur lektin, untuk membantu menghancurkan patogen secara langsung. Pertama, mari kita lihat bagaimana sistem imun bawaan memberikan respon segera terhadap infeksi. Sel yang pertama yang merespons adalah makrofag. Mereka mengenali patogen melalui karakteristik khusus yang terdapat pada patogen tetapi tidak ada pada sel tubuh. Karakteristik ini disebut Pathogen Associated Molecular Patterns atau PAMPs. Makrofag mengenali PAMPs menggunakan berbagai jenis reseptor, termasuk Toll-like receptors. Sekarang kita akan membahas fagositosis, yang merupakan proses yang digunakan oleh makrofag dan fagosit lain seperti neutrofil untuk menghancurkan patogen. Pertama, setelah fagosit mengenali patogen, mereka akan mulai membungkus patogen tersebut dengan membran selnya. Patogen kemudian tertelan dan masuk ke dalam sel fagosit. Patogen itu terjebak di dalam sebuah vesikel yang disebut fagosom. Fagosom kemudian bergabung dengan lisosom yang berisi enzim pencernaan, dan enzim-enzim tersebut akan memecah belah dan menghancurkan patogen. Akhirnya sisa-sisa patogen diproses menjadi produk limbah yang tidak berbahaya. Di sistem imun adaptif, ada 2 pasokan utama, yaitu sel T dan juga sel B.
Mereka disebut limfosit dan bisa beredar di darah maupun sistem limfatik. Sel T dan sel B ibarat tentara yang bersembunyi di markas, yaitu kelenjar getah bening. Mereka menunggu kabar tentang musuh yang harus dilawan. Setiap sel T dan sel B punya kemampuan spesifik. Sel T mengenali dan membunuh sel yang terinfeksi, sementara sel B menghasilkan antibodi untuk menandai dan melawan antigen. Hebatnya, mereka bisa mengingat musuh itu, sehingga kalau musuh yang sama datang lagi, tubuh langsung siap melawan dengan lebih cepat. Jadi, sistem imun bawaan atau innate bekerja cepat sebagai pertahanan pertama, sedangkan sistem imun adaptif lebih spesifik dan punya memori. Keduanya saling bekerja sama menjaga tubuh kita dari serangan penyakit. 보내지는 않을래